Baiklah, sekarang ini kita akan bahas tentang pertemuan ketiga kita itu tentang ini, organizational information system and their impact. Ya. Jadi di sini kali ini kita akan bahas tentang bahwa sistem informasi yang ada di dalam organisasi dan apa pengaruhnya eh, terhadap organisasi tersebut. Nah, beberapa yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang bagaimana mengkategorisasikan sistem tersebut. Ya, sorry. Eh, Bagaimana mengkategorisasi sistem itu tersebut. Lalu kedua, dengan mengkategorisasikan sistem, kita dapat memilih sistem yang tepat untuk organisasi tersebut. Itu. Lalu perkenalan terhadap enterprise system, nah perkenalan terhadap analytic and big data, dan lalu perkenalan terhadap computing architecture in the cloud. Oke, lalu yang tadi saya udah bilang bahwa di bab ini pentingnya itu adalah kita bisa memilih sistem informasi yang tepat untuk organisasi yang ada saat ini dengan apa? Dengan kita mengerti, memahami kategori-kategori apa yang cocok untuk organisasi tersebut supaya bisa memberikan manfaat terbesar untuk organisasi tersebut. Ya. This knowledge are critical for optimally manage organizational change when it occurs. Ya, jadi pengetahuan ini fungsinya untuk supaya dapat memanage, mengelola perubahan ya pada organisasi tersebut. Gitu. Jadi knowledge, pengetahuan itu difungsikan untuk itu. Nah, lalu oke, kategorisasi. Jadi classification model are useful for two reasons. Jadi mengklasifikasikan fungsinya dua, ya. Dua alasan kita harus mengklasifikasikan model. Model klasifikasi model provide us, jadi memberikan kita, yang menawarkan kita bahwa sebuah bahasa yang standar, vocabulary ya, artinya kosakata yang tepat untuk kita memiliki bisa berkomunikasi dengan IS professionals. Lalu supaya kenapa? Jadi kalau kita butuh sesuatu, kita bisa memberitahukannya dengan tepat kepada IS professional. The model described later provide the basis for you to develop your own thinking about the role that technology plays in your organization. Jadi selanjutnya kita memperkenalkan model ya. Jadi model itu fungsi dari kita mengetahui model itu agar kita dapat mengembangkan sistem yang tepat dan menggunakan teknologi tepat untuk organisasi agar mendapatkan hasil bagi organisasi lebih baik. Seperti itu. Lalu ada tiga perspektif untuk melihat sebuah apa ya, sistem informasi. Ya. Pertama perspektif hierarki dan perspektif fungsional, perspektif proses. Nah, perspektif hierarki itu seperti ini. This perspective recognize that decision making and activities in occurs at different level. Jadi pembuatan keputusan dan aktivitas itu terjadi di level-level berbeda. Nah, di perusahaan sendiri kalau hierarkikal kita mengenal bahwa ada 3 level dari sisi perusahaan: operational, managerial, ya, dan executive level. Bawah itu operational, tengahnya itu management level, managerial level, dan executive level. Lalu
Nah, dengan di operational level biasa kita menawarkan sistem informasi yang berbentuk modelnya transaction processing system. Kenapa? Karena di operational level itu mereka fokus pada pengelolaan harian, aktivitas harian, day to day activities, ya, yang dapat memberikan value kepada perusahaan, ya. Lalu managerial level itu apa? Mostly concern with mid-term decision. Jadi istilahnya ada periode tertentu, periodenya sebulan, ya kan, atau setengah bulan, sebulan, per kuartal, atau per semester, per tahun. Nah, itu managerial level. Nah, managerial level biasa kita berikan sistem DSS, namanya Decision Support System, supaya mereka punya panduan untuk melakukan sebuah keputusan untuk perusahaan. Nah, lalu executive level. Executive level ini adalah high level long range decision. Executive are focused on strategic decision. Strategic decision itu kalau kita di buku, ya, secara gamblang dia bisa jelaskan seperti kalau kita jadi bos, kita punya manajer toko, kita punya karyawan toko. Jadi kalau yang segala sesuatu yang terjadi di toko tanggung jawab manajer dong, biar manajer. Kita sebagai bos apa jadinya? Kita ingin sebuah aplikasi, ya, yang bisa tahu bahwa jualan saya dibanding dengan kompetitor saya seperti apa. Oke, data kompetitor nggak gampang kita dapat, tapi minimal kita tahu secara market pasar kita, ya. Kita lihat lagi dari informasi-informasi yang ada di media massa atau media sosial, kita bisa membayangkan bahwa oh, seperti ini. Nah, umumnya dashboardnya itu, apalagi kalau kita punya cabang, tandanya yang kita lihat itu apa? Omset keseluruhan dari seluruh cabang kita. Baru kita tahu bahwa bisnis ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ada juga bisa dengan adanya Executive Information System, kita membayangkan bahwa dengan informasi yang ada, kita tahu peluang-peluang apa yang bisa kita gali dari informasi yang sudah kita dapatkan. Peluang. Jadi kalau cerita peluang itu udah executive level. Cerita bagaimana, ya, bagaimana itu lebih ke arah manajemen level. Nah, cerita apa yang mau dilakukan, nah, itu cerita operational level, bisa seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran, ya, karakteristiknya external focus. Jadi strategik itu external focus, highly unstructured, jadi nggak teratur, ya. Kalau manajemen itu, kalau middle management itu di sini management level, repeatable, semi structure, baru recurrent. Lalu operational, low discretion, ya, highly structured, terstruktur dengan baik. Kalau kamu kerjakan ini, selanjutnya itu operational level. Transaction focus, transaksinya orang datang beli, ya harus jual, bahasanya gitu. Nah, hierarchy perspective has proven very useful over the years. Jadi sebenarnya perspektif hierarki ini sudah terbukti, ya, sudah terbukti sangat lama over the years. However, ya, tapi ya ada perspektif ini menjadi kurang bisa merepresentasikan karena sekarang trennya itu perusahaan itu nggak banyak level, ya. Bisa saja kadang bos langsung bisa menemui anggota, dia nggak perlu manajer, langsung bos yang jagain tokonya, dia nggak perlu manajer. Jadi dia bisa memberikan arahan-arahan yang memang agak berbeda, dan hierarki perspektif itu tidak bisa memberikan gaya proses operasional seperti ini. Apalagi sekarang itu kan umumnya adalah sebuah perusahaan tapi orangnya nggak banyak, gitu loh, ya. Bisa sehingga
Nah, kalau di sini dia sebut ada the recent organization trend toward the adoption of flatter hierarchy, lebih tipis, jadi nggak tebal kali. Jadi bisa saja saat bos dengan paling bawah itu cuma beda satu atau dua level bahasanya, seperti itu. Nggak seperti dulu perusahaan tuh levelnya berjenjangnya banyak, ya. With few layers between frontline operation and strategic decision making. Another limitation of hierarchy model stems from the fact that it's difficult to separate information system into clear-cut categories. Jadi ada kondisi di mana, ya, bahwa dengan hierarchical perspektif, contoh nih operational kan ngurus transaksi harian di input bla bla bla, tapi di aplikasi operational bisa nggak tahu bahwa jualan yang paling banyak untuk produk apa? Bisa. Padahal kalau laporan tersebut taruh di aplikasinya si transactional yang juga nggak kepake, tapi yang paling gampang datanya kan ambil dari mereka, kan nggak, sehingga pembedaan, istilah pemisahan lebih jelas itu nggak bisa dapatkan, karena kan antara transactional dan managerial itu kadang saking dekat itu bisa di dalam sistem itu sulit dibagi dengan jelas, itu maksudnya. Nah, di buku juga ada dijelaskan. Oke, lalu functional perspective. Jadi ini dibagi sesuai dengan fungsinya. Ya, this decentralized management structure solve the coordination problem that happen when firms become large. Decentralized management, tidak tersentralisasi. Nah, umumnya sekarang yang agak modern perusahaan-perusahaan itu kan gini. Atasan satu, yang pemimpin satu, dia langsung turun ke bawah, dia pecah per bagian HRD, bagian produksi, bagian ini pecah langsung sejajar, bahasanya itu mereka semua sejajar anggapannya. Nah, masing-masing kontrol, masing-masing punya bagian, itu functional perspective, ya. Jadi kalau aplikasi yang seperti ini masuk, kita mau rancang untuk mereka, ya kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang memang sejajar, ini nggak harus tunggu ini nggak gitu. Tapi kalau tadi hierarki itu karena dia pakai operational managerial itu, jadi dia harus bottom up, jadi secara pemikiran, atau top down, antara dua itu. Tapi kalau ini enggak, dia ada sisi horizontalnya, ya, untuk fungsional. Nah, each function manage its own budget. Nah, masing-masing ngurus budgetnya dan punya proses tersendiri, ya. Bosnya nggak mau tahu, yang penting kamu finance, beresin finance-mu gitu. Functional system are based on the principle of local optimization. Nah, itu yang tadi saya bilang, finance-mu nggak bereskan finance local optimization, which suggests that information processing needs are unique and homogeneous within a function. Jadi masing-masing punya pegang informasi yang unik bagi masing-masing. Sehingga kalau kalian buat project, ya kalian bersifatnya lebih ke arah modular bahasanya. Modular itu aja istilah function khusus untuk HRD, aplikasi HRD, aplikasi pabrik, ya, produksi, aplikasi distribusi masing-masing. Nah, less efficiency and over superior customer service cause it focus on individual in organization. Jadi ada dampak buruknya nih kalau functional perspective dari sisi perusahaan, ya, di perusahaan, ya, seperti itu. Dampak buruk untuk perusahaan itu sebenarnya gini, karena lebih ke arah ke individual masing-masing functional, ya, sehingga pelayanan kepada konsumen, contoh nih, konsumen kan mau ngeklaim sesuatu, jadi konsumen kalau minta klaim kan pasti di bagian klaim ngurusnya. Oke, di bagian klaim. Setelah bagian klaim masuk, oke, mau proses, dia butuh informasi dari bagian lain. Tapi bagian lain nggak fokus kepada konsumen kan, sehingga bagian lain bisa saja, ya udah, kerjaan saya lebih penting nantilah, ya, dibilang seperti itu. Nah, sehingga kalau dari sisi konsumen, ya saya nggak terima. Kenapa?
Kan kalian satu perusahaan, kenapa harus dibeda-bedain gitu? Ada yang seperti ini. Nah, jadi sehingga eh, untuk merancang sistem informasi kepada perusahaan ini juga cukup menantang ya. Dan terkesan ya, untuk fungsional tadi itu terkesan lebih silo. Silo itu nanti kita ada dijelasin. Silo itu adalah masing-masing jaga punya masing-masing, tidak saling berhubungan. Itu silo organization. Nah, the primary limitation of perspective proses perspektif ya. Jadi proses perspektif ini adalah kita merancang sebuah program, kita melihat lebih ke arah prosesnya. Ya, prosesnya gimana dari ujung sampai ke ujung, gimana prosesnya, mana-mana yang terkait. Jadi merancang membuat sebuah program itu lebih ke arah gambaran adalah proses, seperti itu ya. Proses perspektif ini untuk apa? Kita untuk mendobrak supaya tidak terjadi silo organization ya. Dan ini bisa mengurangi redundancy, perulangan kegiatan yang akhirnya membuat tidak efisien. Jadi contoh nih, kalau silo organization bahasanya seperti ini. Konsumen datang beli barang, kita catat dong nomor konsumennya. Oke, catat. Nah, tapi konsumen mau ngeklaim, konsumen datang nih ke bagian klaim. Apa yang terjadi? Bapak isi dulu datanya. Karena kenapa? Bagian klaim nggak punya data. Oke, nah ini bisa menjadi konsumen tidak nyaman. Barang saya beli dari kamu, nah ini bonnya, kenapa harus saya isi lagi? Kamu dong pindahin data saya dari penjualan ke klaim. Kenapa harus seperti ini? Nah ini karena perusahaan tidak berbasis proses perspektif. Satu buah proses urutannya siapa-siapa yang ya udah. Nah, dulu tidak bisa seperti ini. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, proses perspektif itu jauh lebih baik didukung oleh teknologi informasi. Seperti itu. Proses perspektif umumnya menggunakan metode BPR, Business Process Reengineering, ya, di mana dia akan membreakdown semua proses-proses itu dan menyusun kembali bahwa proses-proses ini cross functional enggak, ya. Ada yang cross functional, ada yang apa, di semua tergambar jelas karena BPR itu menggambar ulang proses-proses bisnis. Jadi dia melihat bisnis itu tidak dari satu functional, tapi dia melihat bisnis dari keseluruhan. Dia nggak melihat bisnis dari sisi hierarki. Karena kenapa? Proses lebih penting. Cara gambarannya itu adalah dia berada pada perspektif proses ini bagaimana. Nah ini dia buat proses habis ini habis ini nih, siapa saja yang terkait. Nah itu sisi proses. Nah, dark side of re-engineering. Di sini proses perspektif itu banyak sekali lebih membutuhkan apa ya? Lebih besar tantangannya. Salah satunya ada radical third order change. Kita tahu di pertemuan kedua kita ada bahas third order change. Kalau masih ingat ya, itu change third order itu apa? Itu adalah perubahan. Kita tahu sistem informasi punya 4 faktor, ya. Ya, sang socio-technical kan. Social dan technical. Nah, kalau sosial itu apa? People dan structure. Technical itu apa? Technical itu tentang IT dan prosedur. Nah, tapi kalau dia ketemu the third order change, itu semuanya berpengaruh. Third order change. Oke, lanjut. Consider the excitement that surrounds. Jadi coba dibayangin bahwa bagaimana penerimaan secara lingkungan. Kenapa? Karena
di sini nomor 4 ada dijelaskan metodologi BPR karena dia punya banyak reputasi jelek. Jeleknya di mana? Setiap kali kalau sudah dianalisa bagus, ya prosesnya direka ulang, oke, hasilnya banyak beberapa seringnya itu mengakibatkan orang harus diberhentikan. Kenapa? Nggak ada kerjaan lagi karena bidangnya dia itu sudah mulai dipangkas. Bukan pangkas karena nggak bagus, tapi pangkas karena prosesnya semakin cepat gitu, semakin mudah gitu, ya, itu dipangkas. Makanya BPR metodologi itu memang telah menciptakan bad reputation yang mana akan mengarah pada pengurangan karyawan, ya, seperti itu. BPR inisiatif are very expensive. Menjalankan BPR ini mahal. Ya, kenapa? Karena dia radical change, dia radical third order change. Jadi perubahan nggak hanya di satu tempat, sampai ke orangnya, ya, sampai ke sosialnya, sampai ke IT-nya, sampai ke prosedurnya, semua berubah. Oke. Nah, proses perspektif jadi istilahnya seperti ini awalnya. Discovery di sini, preclinical development juga ada nih kan. Datang new product development. Butuhnya hubungannya keempat ini. Diciptakan apa? Dia nggak ngeliatin empat lagi, langsung proses ini apa nih, siapa yang ngurus, nah. Udah. Dengan seperti itu udah kurang berapa tempat, ya kan? Udah kurang beberapa bagian kan gitu. Tuh. Lanjut adalah enterprise system. Ya, enterprise system. Oke, baik, sekarang tentang enterprise system. Enterprise system adalah sistem terintegrasi, ingat ya, sistem skala besar yang terintegrasi aplikasinya untuk menjawab, ya, kebutuhan proses integrasinya bisnis. Jadi enterprise system itu pasti skalanya besar, ciri-cirinya, dan terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, nggak level enterprise. Nah, lalu di bawahnya ada there are two dimension integration, ada dua integrasi, dua dimensi integrasi. Satu adalah locus. Locus itu adalah tempat yang mana dimasukkan adalah integrasi secara internal maupun integrasi eksternal di dalam internal organisasi atau eksternal organisasi. Itu adalah integrasi locus jenisnya. Objek, ya, dimensi objek itu apa? Integrasi, ya, is separated in business or system integration, antara bisnis dan sistem. Jadi integrasi sisi bisnis, integrasi sisi sistem, ya. Contohnya ada contohnya, ini kita cari dulu. Nah, bisnis integrasi, sepertinya ada nih. Oke, nah ini yang tentang bisnis dan sistem integrasi. Bisnis integrasi tentang unifikasi, artinya mempersatukan, ya, dan mempererat hubungan di antara satu aktivitas bisnis dengan aktivitas bisnis lainnya serta ke individunya, ya, ataupun grup kelompoknya yang di dalam organisasi. Itu business integration, ya. Jadi mempersatukan baik untuk aktivitasnya saling terkoneksi, lalu orang-orangnya saling terkoneksi. Tapi kalau sistem integration itu adalah aplikasinya, datanya jadi satu, itu sistem integration paling gampang, ya. Nah, lalu enterprise resource planning, ERP, yang seperti kita tahu
ERP as a modular integrated software application. Modular integrated, yang mana database, one database at a core. Jadi terintegrasi. Kenapa bisa terintegrasi? Karena memang dengan kecanggihan komputer saat ini ya, datanya bisa tempat satu tempat. Kalau data satu tempat, integrasinya pasti bagus. Jadi prinsip karakteristik dari enterprise system adalah apa? Modularity, application and data integration, configurability. Harus bisa dikonfig. Modularity ERP. Kenapa modular? Nah, jadi kalau kita tadi bahas tentang perspektif fungsional, atau perspektif hierarki fungsional lebih kelihatan. Fungsi bisnis, bagian HRD sistem tersendiri, bagian jualan sistem tersendiri, bagian promosi sistem tersendiri. Oke, itu modular yang mana tapi tetap database-nya ada di satu tempat. Itulah nanti yang membawa ERP itu menjadi yang lebih baik saat itu, ya. Lalu application and data integration, ya, aplikasi dan data integrasi itu konsep. Karena ya satu tuh database-nya di satu tempat ya bisa lah diintegrasikan. Configurable, nah ini yang juga penting. Jadi contoh aplikasi ERP udah jadi, kita pakai hari ini, pajaknya kalau hitungan kayak gini pakai 10%. 6 bulan lagi orang pajak bilang ada peraturan berubah, harus diganti jadi 12%. Kalau bukan ERP yang baik, ya, konfigurasi ini akan sulit. Seperti itu. Itulah ya, jadi istilahnya itulah beberapa karakteristik enterprise system. Pertama, modularity ERP, application and data integration, dan satu lagi configurable, dapat dikonfig. Nah, ini gambar-gambar ini bersifat modular ya. Ini bersifat modular. Lalu ini yang gimana cerita ini? Lalu enterprise system ini ada bagian financial, operation, human resource, sales and marketing. Ya, financial itu ada beberapa bagian, ada beberapa proses ya, bahasa account receivable and payable, asset accounting, itu banyak lagi. Oke. Advantages, jadi kelebihan dari ERP pasti efisiensi, responsiveness, knowledge infusion. Efisiensi maksudnya apa ya? Kita jual ERP ya, bahasanya kalau ERP dijual apa yang dia banggakan utama? Efisiensi. Kenapa? Karena untuk bisa menggabungkan keseluruhan lini bisnis dalam satu aplikasi itu nggak gampang. Kalau sudah digabungkan, hasilnya akan sangat efisien. Kenapa? Saya di sini jual berapa, di sana tinggal buat laporan jadi. Gitu. Ya, efisiensinya tetap bagus. Kedua, responsiveness. Responsiveness itu artinya, contoh nih, kalau dengan ada ERP, di sini kita ngerjain klaim konsumen kayak tadi, kita masukin aja nomor apa gitu kan, nomor batch atau nggak harus nomor plat kan. Nah, kita masukin langsung nih dicari tahu oleh responsiveness-nya aplikasi PRP, cocok nggak kan gitu. Nah, itu dia. Jadi lanjutan itu adalah setelah responsif itu knowledge infusion. Knowledge infusion itu adalah menularkan pengetahuan, seperti itu kalau saya bisa anggapin. Lalu gimana caranya? Knowledge infusion itu gini, setiap orang yang terlahir sebagai manusia pasti punya knowledge ya. Contoh gini, aplikasi ini adalah aplikasi penerbangan ya, SAP buatin aplikasi penerbangan.
penerbangan si A ini nggak pernah dapat hujan. Nah, nggak pernah knowledge infusion itu, jadi istilahnya dia contoh aplikasi ini, dia punya ilmu bahasanya ini, dia dapetin standar maupun ilmu-ilmu yang didapat dari knowledge orang-orang yang udah ngerti sebelumnya, ditempel, disadut, dimasukkan dalam sistem, sehingga sistemnya itu bisa berperilaku layaknya orang yang berpengalaman, bahasanya seperti itu. Lalu kelebihannya adaptability, bisa diadaptasi. Nah, tadi salah satu karakteristik configurable. Nah, itulah yang membuat dia adaptability. Jadi saat ini pajaknya persentase 10%, besok-besoknya pajak 12%. Ya, kita harus bisa mengubah supaya bisa dipakai dengan baik. Tapi seperti itu pun ERP punya kekurangan. Limitation of ERP, standardization and flexibility. ERP itu kita harus bayangkan bahwa sebuah aplikasi dari ujung hulu ke hilir untuk bisnis A, contoh bisnis tambang, misalnya dari ujung bagian usaha tambang itu sampai akhirnya menjadi tambang, dijual-jual di supermarket atau di bagian manapun, itu sudah dianalisa dengan sistem ERP lah bahasanya. Oke. Lanjut, ada sesuatu yang dirasa bagus oleh pembuat software ERP itu dia tanamkan di dalam softwarenya, apakah selalu bagus bagi sebagian orang yang lain? Ini pertanyaannya. Ya pasti tidak, betul nggak? Nah, sehingga sehingga bahwa kita tahu bahwa kita jangan terlalu fanatik dengan satu proses. Ya, kita melihat bahwa benar dan salahnya bagaimana, seperti itu. Lalu supaya jadi kalau diimplementasikan di IS, maka ya kita bisa saja kita mempertanyakan bagus nggak. Tapi yang paling penting itu adalah proses yang sekarang jalan ini. Kita tidak banyak utak-atik, kita biarkanlah biarkanlah bahwa aplikasi ini ya nanti bisa pelan-pelan dirubah menjadi lebih baik, mendekati apa maunya perusahaan itu. Karena kenapa? Kalau yang namanya udah best practice bagi mereka belum tentu bagi kita sama. Tapi yang mudah-mudahan dengan ada best practice, beberapa kawat atau apa yang berlubang itu sudah nggak apa lagi, is the best practice bahasanya. It is unclear how best practice are identified, jadi tidak jelas. Jadi yang paling penting itu adalah your own best practice. Jadi kamu harus membuat sistem yang memang sesuai dengan own best practice gitu. Oke, baru limitation of ERP. Jadi keterbatasan ERP salah satunya strategic clash. Jadi yang namanya secara strategi itu memang beda-beda. Perusahaan yang sama-sama contoh jualan barang A, tapi masing-masing perusahaan punya cara tersendiri itu. Nah, sedangkan ERP nggak bisa itu nggak cocok gitu loh. Kalau kita terapkan ERP ya semuanya kebanyakan standar. Kalau kita butuh ubah itu nggak gampang, karena ada biaya, costnya tinggi. Nah, lalu high cost and risk ya. AS itu enterprise system ya. Yes, has achieved a high degree of maturity. Jadi kenapa bisa mahal ERP itu? Karena kenapa? Maturity-nya sudah tinggi, artinya aplikasi ini udah di ambang batas atas kedewasaan aplikasi. Aplikasi itu dewasa dari sisi apa? Dari sisi bahwa aplikasi ini udah layak digunakan, banyak yang menggunakan, sehingga tapi errornya juga dikit gitu kan. Itu udah sangat tinggi, itu namanya maturity-nya udah sangat tinggi, aplikasi ini udah sangat cocok. Nah, tapi karena ERP berbasis standarisasi, jadi istilahnya saya punya standar A nih, saya terapkan dalam aplikasi. Kamu perusahaan
yang pakai bidang yang kayak saya bilang gitu loh. Ya udah, nah ini barang cocok nggak tahu. Ya mungkin contoh, ya ada dua restoran, satu menyajikan makanan udang seperti apa biasanya, tapi yang satu lagi uniknya gini, dia udangnya memang selalu dibelah, untuk kulit yang kerasnya itu selalu dibelah dua, biarkan yang sebagian itu terjaga di sana, sebelahnya lagi dibuang. Fungsinya untuk apa? Menurut dia bahwa supaya konsumen makannya lebih gampang, apalagi dengan sendok dan garpu, bahasanya kayak gitu, lebih bersih, tidak harus lumut-lumut di mulut, keluarin lagi yang apanya, cangkangnya kan gitu. Nah itu ada strategi-strategi masing-masing. Dan kalau ERP mau dipaksakan itu ya high risk high cost gitu. Lanjut. Nah, ini tentang supply chain management. Apa itu supply chain? Nah, kalau di sini tertulis jelas, is the set of coordinated entities that contribute to moving a product from its production to its consumption. Jadi pergerakan. Jadi ini sistem ini menjaga bahwa barang atau apa itu barang, ya umumnya SCM itu untuk barang, di mana dari lini produksi ya sampai ke lini penjualan. Nah seperti itu. Nah, modern supply chain management system are therefore interorganizational. Jadi sekarang punya modern, contoh saya punya perusahaan nih, saya mau mengirim ya sesuatu, saya membuka layanan pengiriman barang gitu kan, mau nyaingin DHL gitu ya. Nah akhirnya kita umumnya bisa kerjasama, tapi kalau dengan dari kerjasama itu ya, kerjasama itu setidaknya kita memang supply chain-nya itu memang beda standarnya. Dia udah namanya modern supply chain management system, lebih modern ya kan, karena dia udah by internet, dia sudah lebih ke arah banyak orang supply chain-nya itu adalah orang luar gitu, yang mungkin nggak tinggalnya selokasi yang sama itu. Oke, lanjut. Nah, lanjut setelah SCM, CRM. Ya, kita tahu tadi SCM itu tentang lini produksinya, jadi alurnya dari mana ke mana. Saat ini tentang CRM, ya, Customer Relationship Management. CRM present a strategic orientation that calls for iterative process designed to turn customer data into customer relationship. Jadi tadi ya, customer data into customer relationship. Nah itu yang dibutuhkan. Oke, lanjut, itu adalah tentang CRM. Nah, CRM itu punya karakteristik ya. Karakteristik CRM itu apa? CRM is a strategic initiative technology. Karena dia berhubungan dengan konsumen, CRM ini lebih ke arah perspektif kita melihat dia sebagai bisnis inisiatif. Jadi lebih ke arah bisnisnya, ya, bagaimana mengelola konsumennya, bagaimana supaya konsumennya bagus. Kan nggak selalu harus dengan sistem informasi, kan teknologi belum tentu bisa menjawab. Nah, yang kedua, CRM relies on customer personal and transactional data and is designed to help the firm learn about customer. Jadi CRM itu juga konsumen punya data, konsumen punya data lah ya, data yang bisa diambil, data personal menurut mereka. Lalu transactional data transaksinya itu membantu perusahaan untuk belajar, mengetahui konsumen atau calon konsumen. Nah, 3. Tujuan utama dari CRM inisiatif itu to help, untuk membantu future of design ya. Ultimate objective of CRM initiative to help the firm use customer data to increase inference about customer behavior value to the firm so as to increase its profitability. Jadi menggunakan data konsumen untuk bagaimana meraup keuntungan lebih banyak. Bukan berarti secara tidak legal ya data dijual ya, itu nggak benar ya. Tapi saya punya data nih,
Oh, bagian sini konsumen jarang beli barang kita. Oke lah, kita survei dulu. Oke, mereka mau kok. Tapi kenapa? Udah baiklah, saya buatkan expo di sana. Saya buat pameran. Bagus jadinya. Oke, untuk daerah itu jadinya bagus kan. Kita penetrasi pasarnya udah berjalan. Nah, ini ada customer relationship punya diagram ya, infrastrukturnya, diagramnya, ya. Analytics CRM-nya di sini, application operational CRM-nya ya ini hubungannya ini outbound touchpoint email ya direct mail ini hubungannya ini. Jadi sistemnya ya data capture and operational data di mau. Oke, operationalnya dia kirim. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut lagi dengan KM. Nah, knowledge management. Fungsi dari KM ini adalah bagaimana knowledge yang ada di perusahaan itu kita simpan, kita kelola supaya akan datang bisa diolah dan ditampilkan kembali kepada orang yang membutuhkan di dalam perusahaan supaya bisa ya untuk melakukan lebih baik lagi. Contohnya saja gini. Dulunya kita anggap contoh ya, contoh di perusahaan yang belum melakukan KM. Contoh, dia tahu bahwa dengan cara A tambah B tambah C prosesnya gitu akan menghasilkan E ya. Padahal hasil E itu jelek menurut saat itu. Nah, sehingga ya kebayang bahwa bagaimana lah diperbaiki dapat nih yang dia mau D gitu. A B C D A B C langsung D. Ya, D itu yang diinginkan. Nah, cara-cara tersebut dituliskan, dicatat supaya lain kali komputer ngerti, ya, atau hanya berdasarkan kertas yang memang jelas ya bisa ditulis. Apalagi sekarang era digital semua pakai ketik aja ya. Nah, KM-KM itu dilindungi supaya akan datang itu bisa membawa berkah bagi perusahaan. Kenapa? Artinya orang yang pernah menelusuri KM dia tahu bahwa cara ini salah. Dia harus pakai cara lain. Seperti itu. Nah, lalu KM inisiatif. Nah, KM inisiatif itu creating knowledge ya. Kalau kita ditunjuk sebagai kayak KM, kita mungkin kadang menambahkan knowledge. Lanjut itu adalah capturing and storing knowledge. Jadi setelah di capture oke, lanjut KM inisiatif, sorry. Ya, creating knowledge ya untuk membuat sebuah knowledge, capturing and storing knowledge. Nah, didapatkan, nah, lalu disimpan knowledge-nya, disseminating penggunaan knowledge-nya. Jadi knowledge-nya terakhir kita akan menggunakan seperti apa. Setelah kita tahu cara ini dulu 5 tahun yang lalu itu salah, tidak menghasilkan. Alasannya kenapa saat itu salah? Oh, alasannya berbeda dengan saat ini. Malah bertolak belakang dengan alasan saat ini, ya. Nah, sehingga kalau kita jalan KM kita tahu mungkin cara yang lama kalau kita pakaikan sekarang bisa berhasil. Karena kenapa? Kondisi berubah gitu. Kondisinya berubah. Ya. Sehingga disseminating knowledge itu juga penting. Bagaimana supaya knowledge bisa digunakan. Oke, lanjut adalah analytic and big data. Nah, masuk pada analytic and big data. Jadi kalau kita tahu bahwa analisa itu berapa jenis analisa, ada deskriptif, prediktif, preskriptif ya. Deskriptif itu menjelaskan masalah. Jadi kalau di sini what has occurred, apa yang sudah terjadi. Prediktif analisis itu what will occur, apa yang akan terjadi. Lalu preskriptif analisis yang nomor 3 itu adalah what should occur, apa yang akan harusnya terjadi gitu. Di sini ada dikasih gambaran. Preskriptif itu mencakup 1, 2, 3. Jadi prediction, decision, effect. Nah itu kalau memang lain kali ada yang mau nambahin dengan dibedain sedikit ya boleh, silahkan. Oke. Nah, jadi kalau preskriptif what should occur, what will occur. Oke. Zamannya era informasi teknologi ya dimulai dari di sini 1950.
lanjut 1970. Oke, itu apa ya kodenya ya. Lalu setelah 1950 batch area, masuk ke 1970 transaction era, lalu masuk lagi ke tahun 2007. Oke, nah lalu di tahun 1990 itu BI era itu muncul ya. BI era itu muncul, lalu 2010 itu barulah big data era itu muncul. BI dan big data, BI itu ya business intelligence, menggunakan algoritma tertentu untuk bisa mencari tahu bahwa insight dari perusahaan itu apa, maksudnya yang bagus dari perusahaan itu apa, supaya bisa menawarkannya kepada konsumen. Kalau big data era ini ya real timer massive data, jadi data-data itu semua disimpan supaya bisa diolah dan mendapatkan insight lebih banyak gitu. Elemen of software application ya itu ada 3 sebenarnya. Presentation layer, kalau tampilan-tampilan bisa dilihat dengan mata, umumnya ada presentation layer di aplikasi. Lalu application logical layer. Nah, application logical layer itu adalah prosedur-prosedur aplikasinya sebenarnya. Jadi kalau kita ganti password, kita harus kasih password yang lama dulu baru bisa ganti password baru. Nah, itu prosedur. Oke, data management layer, ya data. Lanjut information system cycle. Nah, ini saling terus berganti-ganti. Jadi remembering the past, ya, transaction ke handling the present ke transaction remembering the past. Lalu dari itu remembering the past ke preparing for the future, kasihkan data. Nah, lalu hasil data yang diolah itu analytical, dapat new opportunities, kasih tahu si handling the present di the present TPS automation. Jadi ini berulang-ulang. Nah, ini gambaran bahwa transaksional dan analytical database. Kalau transaksional bersifat atomik, kecil-kecil, maksudnya atomik itu adalah bagian terkecil dari datanya. Current data, ya saat ini datanya apa? Individual record access, jadi secara individu siapa yang memiliki akses record. Lalu lanjut itu adalah analytical, kita lihat dari aggregate level, historical data, multiple record access. Oke. Lalu business intelligence infrastruktur. Business intelligence bisa berjalan dengan baik kalau ada infrastruktur ini yang mendukung. Data warehouse-nya ada. Data mart, apa itu data mart sama data warehouse? Jadi contoh, data warehouse itu semua data di dalam, sekumpulan data semua di dalam. Oke, tapi data mart beda. Data mart itu satu tingkat di bawah data warehouse, di mana data mart itu umumnya, contoh nih, saya mau data keuangan aja deh, ya udah nanti dikasih adalah data khusus keuangan, kita analisa data keuangan itu. Oke, lanjut adalah query, ya wajar lah, kita tahu kalian juga pernah belajar SQL ya, query ya butuh untuk bisa munculin itu loh, memunculin hasil yang kita inginkan, karena kan BI infrastructure itu butuh data. Lalu reporting tools. Nah, reporting tools ini nggak bisa kita elakkan. Reporting tools itu bisa banyak macam saat ini, yang sekarang sudah tersedia gratis ya. Ada yang tapi kita harus pakai ya, masukin data ya kan di Excelnya LibreOffice ya bahasanya kayak gitu. Nah, data mining itu ya, kalau kita mining itu menggali ya. Data mining application may identify contoh data association, sequences, anomaly, classification, dan forecasting. Jadi kedepannya analisa data itu yang memperhatikan kelima faktor ini ya, asosiasi, sequences itu supaya datanya bisa jauh lebih baik nantinya. Nah, ini kita bicara tentang arsitektur komputer. Dulunya komputer cuma mainframe ya, hanya orang-orang berkaya duit atau pemerintah yang bisa sanggup beli. Inilah mainframe dan terminalnya. Lalu untuk selanjutnya stand alone personal computing nih. Nah, itu saya nih.
Oke, lanjut. Oke, lanjut adalah tentang client server model ya. Standalone personal computing kita tahu kita semua memiliki ya standalone seperti ini. Lalu client server model. Client server model itu adalah ada client dan servernya. Umumnya yang seperti ini. Tapi ini adalah bentuk peer dan peer to peer ya. Peer to peer itu adalah masing-masing punya bahasanya tiga ini. Masing-masing punya tiga ini yang tadi presentation layer, application layer, logical layer, data management layer. Lalu lanjut yang kayak three tier ya, client server model itu umumnya three tier, sorry. Lalu ini aplikasi yang ada hanya presentation layer, ini juga presentation, tapi untuk application layernya ini satu lagi, lanjut di belakangnya itu adalah database layer. Nah itu ini ada three tier, client, application, dan data. Oke. Nah, cloud computing yang paling terkenal itu kita tahu bahwa kalau softwarenya application, data, runtime, middleware, operating system, virtual connection seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, ada 9 bagian yang mendukung untuk sebuah software bisa jalan dengan baik. Nah, kalau masuk dalam cloud computing, ini bagian-bagian ini bisa dijual, yang mana yang dijual gitu. Nah, pertama adalah infrastructure as a service ya, yang dia jualkan itu adalah infrastrukturnya. Jadi kalau kita saat ini yang kita hosting itu umumnya adalah kita beli sama sewa ya, kita bayar untuk infrastrukturnya ya, supaya bisa diakses di mana saja kan gitu. Itu hosting untuk website. Lalu platform as a service ya, hosting kayaknya udah ada OS ya, karena nggak bisa, hosting itu udah di atas infrastruktur itu dikasih kosong. Oh ya, infrastruktur itu seperti kita kalau kalian lihat website hosting, dia ada tulis virtual private server disewakan. Itulah bentuknya adalah infrastructure as a service ya. Dia sewakan prosesornya, RAM-nya seperti itu, hard disknya. Nah, kalau platform as a service itu sudah ada OS, kita pakai OS-nya, kita nggak perlu install, kita udah langsung dapat OS. Nah, itu adalah platform as a service ya, kita hanya tanamkan aplikasi kita saja udah bisa jalan, udah itu ada platform. Tapi sekarang ini jauh lebih lengkap lagi, udah software as a service. Kayak kita pakai Office 365, pernahkah kita pikirkan itu belakang pakai server apa, aplikasinya bisa pakai atau tidak? Maksudnya OS-nya pakai yang mana, model Linux, yang penting Office 365 saya jalan. Itulah software as a service. Kayak kita pakai punya Google Drive, OneDrive, itu semua adalah software as a service. Software yang kita hanya lihat softwarenya, tapi di belakangnya itu kita nggak mau tahu bagaimana software ini bisa berjalan dengan baik. Karena kenapa? Yang kita bayar itu udah keseluruhannya, karena bentuknya adalah software as a service. Nah, di sini juga nanti ada kita kenal namanya single tenant dan multi tenant ya. Single tenant itu seperti ini, masing-masing orang mengakses aplikasi dan database-nya dia ya. Aplikasi dan database ini masing-masing punya satu. Tapi kalau multi tenant itu umumnya kalau kayak kita punya aplikasi ya, kita taruh di beberapa aplikasi berbeda tapi di cluster yang sama ya, di cluster yang sama, database-nya juga satu tempat, yang akses banyak nih ya kan. Jadi istilahnya aplikasi ini sanggup menjawab semua tiga-tiganya ya. Tapi aplikasi itu kan bisa saja beda-beda, ada aplikasi A, aplikasi B. Contoh kayak yang sekarang kita pakai itu ya, satu aplikasi tapi yang pakainya pun bisa banyak, kayak Office 365 online ya kan. Seperti dan beberapa aplikasi-aplikasi operasional perusahaan yang memang web based juga bisa kelihatan seperti itu ya, seperti itu. Oke. Tapi kita harus pastikan dia berada di dalam application server satu application server. Nah, dia oleh banyak itu adalah udah pasti multi tenant. Tapi kalau ini kan masing-masing punya application server, lalu dalamnya baru masukin aplikasi kita gitu. Terus single tenant dan multi tenant. Oke,
Sampai di sini dulu, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada yang merasa kurang boleh dikasih masukan ya, supaya ini bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih.